Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kika. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat menarik gitu ya, sekaligus penting, yaitu market trend Indonesia. Sebuah tema besar yang menggambarkan bagaimana sih lanskap pasar di negara kita sedang berubah dengan cepat, baik dari sisi demografi, kemudian perilaku konsumen, sampai dengan pola konsumsi digital. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu motor pertumbuhan ya, Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara dengan peluang luar biasa di berbagai sektor gitu ya. Ketika kita bicara tentang pasar Indonesia, seringkali kita hanya melihat ukuran populasinya yang besar ya. Namun sesungguhnya daya tarik Indonesia itu bukan hanya jumlah penduduk, tapi juga keberagaman perilaku konsumen yang menciptakan banyak ceruk pasar baru. Ada segmen yang sangat digital, ada yang masih mengutamakan interaksi sosial tradisional, ada pula yang bergerak ke arah kesadaran keberlanjutan. Nah, semua dinamika ini menjadi pasar Indonesia yang unik dan penuh tantangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Indonesian market, di mana membantu kita ya Bapak Ibu memahami bagaimana tren besar, mulai dari urbanisasi, kemudian digitalisasi, kemudian perubahan gaya hidup, hingga munculnya generasi baru seperti Gen Z gitu ya, yang dimana merubah arah konsumsi masyarakat Indonesia. Nah, dengan memahami tren-tren kali ini, kita tidak hanya dapat menggali peluang, tetapi juga menyiapkan bagaimana strategi bisnis yang lebih tepat, lebih sesuai, dan juga berkelanjutan. Nah, untuk memahami arah perubahan pasar, mari kita mulai dengan gambaran makronya terlebih dahulu. Bagaimana sih kemudian struktur populasi, pertumbuhan ekonomi, dan arah perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia membentuk dasar pasar nasional kita. Indonesia saat ini memiliki lebih dari 280 juta penduduk, yang dimana menjadikannya negara dengan populasi terbesar ya, keempat di dunia dan ini bukan sekedar angka statistik gitu ya, ini adalah potensi pasar yang luar biasa besar. Nah, dengan populasi yang didominasi oleh usia produktif, sekitar 70% masyarakat Indonesia ini berada di rentang usia 15 sampai dengan 44 tahun, yang berarti tingkat konsumsi dan produktivitasnya itu berada pada puncaknya, Bapak Ibu. Nah, setiap tahun jutaan orang masuk ke segmen usia kerja, menciptakan gelombang permintaan baru terhadap produk dan layanan ya, Bapak Ibu. Dari sisi ekonomi sendiri, outlook Indonesia sangat menjanjikan ya. Nilai ekonomi nasional diproyeksikan melampaui 1,18 triliun US dollar pada tahun 2026. Konsumsi domestik tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan, diikuti juga dengan kontribusi sektor digital, ekspor manufaktur, dan juga pariwisata. Nah, meskipun adanya tantangan global seperti fluktuasi harga dan ketidakpastian geopolitik gitu ya, Indonesia relatif stabil nih Bapak Ibu, dan terus tumbuh karena ditopang oleh pasar dalam negeri yang kuat juga. Dan faktor lain yang nggak kalah penting, Bapak Ibu sekalian, itu adalah posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara. Kita ini berada di tengah jalur perdagangan internasional ya, dan menjadi pasar terbesar di ASEAN, gitu ya. Jadi banyak banget perusahaan global yang pada akhirnya sekarang menjadikan Indonesia itu sebagai hub pertumbuhan baru gitu. Jadi bukan sekedar pasar uji coba aja. Nah, dengan kebijakan pemerintah yang mendukung ini, digitalisasi, dan juga investasi gitu ya, arus modal asing, dan juga inovasi teknologi, itu juga semakin deras masuk ke dalam negeri. Tapi, peluang besar ini juga datang dengan tantangan ya. Dan itu sudah pasti gitu ya. Populasi besar berarti kebutuhannya juga besar. Infrastruktur, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, sampai juga dengan konsumsi gitulah. Disinilah pentingnya memahami bukan hanya jumlah orangnya, tapi juga di mana mereka tinggal dan bagaimana mereka hidup, gitu ya. Nah, hal itu pada akhirnya membawa kita ke pembahasan berikutnya, yaitu urbanisasi dan juga perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan di Indonesia. Kalau dilihat di sini, lebih dari setengah populasi Indonesia sekarang tinggal di kawasan perkotaan ya Bapak Ibu. Dan jumlah ini terus meningkat sampai dengan 208 jiwa pada tahun 2030.
Nah, urbanisasi itu membawa dampak besar ya Bapak Ibu terhadap perilaku dan juga preferensi konsumen. Di mana masyarakat perkotaan sekarang itu punya gaya hidup yang jauh lebih cepat, mobile, udah pasti lebih digital juga gitu ya, dan mereka menginginkan segala sesuatu itu yang serba mudah, dari mulai transportasi, dari mulai belanja, sampai juga layanan kesehatan atau bahkan hiburan gitu ya. Nah, kita di sini tuh bisa melihat Bapak Ibu perubahan ini melalui fenomena sehari-hari gitu ya, dari mulai meningkatnya penggunaan layanan transportasi online. Banyaknya layanan pengantaran makanan, serta munculnya gaya hidup instan gitu ya, seperti co-living, co-working space, urban consumer itu menuntut kemudahan dan juga efisiensi gitu ya, karena mereka menganggap bahwa waktu itu menjadi hal yang sangat berharga Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya nggak heran ya kalau misalkan kenyamanan dan aksesibilitas itu yang menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian saat ini. Nah, urbanisasi itu juga mendorong Bapak Ibu terbentuknya masyarakat kelas menengah baru di kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian Surabaya juga, Bandung dan juga Medan gitu ya contohnya. Mereka ini cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan juga tren global, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai lokal gitu loh. Jadi mereka ini menginginkan produk yang modern tapi tetap ada Indonesianya gitu ya dalam rasa dan juga pendekatannya. Dan ini menjadi tantangan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, sekaligus peluang besar juga untuk perusahaan yang kemudian mampu membaca dinamika lokal itu seperti apa. Tapi di sisi lain itu juga urbanisasi juga menimbulkan kesenjangan antara kota besar dan juga daerah gitu ya. Karena konsumen di kota besar itu lebih fokus pada pengalaman dan juga brand image. Sedangkan di kota kecil dan pedesaan itu fokusnya tetap pada harga, kemudian manfaat langsung gitu ya benefitnya. Jadi strategi pemasaran yang terlalu homogen seringkali gagal Bapak Ibu karena tidak mempertimbangkan konteks lokal. Nah, ini harus perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian salah satu dampak terbesar dari urbanisasi ini adalah meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah di mana kelompok yang saat ini menjadi penggerak utama konsumsi nasional. Nah, kelas menengah di Indonesia telah berkembang pesat dan kini diperkirakan akan mencapai 141 juta jiwa pada tahun 2030. Artinya apa sih Bapak Ibu? Artinya, hampir separuh populasi Indonesia akan berada di segmen ini. Gitu ya. Mereka memiliki daya beli yang lebih tinggi, kemudian akses informasi yang luas, serta aspirasi gaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan satu dekade lalu gitu ya. Nah, kelas menengah Indonesia ini cenderung mencari pengalaman baru, bukan hanya sekedar produknya aja. Jadi mereka itu nggak pingin tuh membeli barang saja gitu ya, tapi mereka juga ingin membeli nilai dan makna dari produk tersebut. Misalnya, sekarang itu banyak ya tren-tren kafe, kopi gitu ya. Nah, mereka ini nggak hanya beli kopi, Bapak Ibu sekalian, tapi mereka itu sekarang membeli suasana kafenya. Gak lagi hanya membeli pakaian, tapi membeli gaya hidupnya, membeli identitas dirinya gitu loh. Jadi pola konsumsi inilah yang kemudian mendorong munculnya brand-brand lokal yang kemudian mampu menyentuh sisi emosional konsumen. Pertumbuhan kelas menengah juga menciptakan permintaan terhadap produk premium Bapak Ibu dan harganya juga terjangkau gitu. Atau biasanya disebut sekarang affordable luxury gitu ya. Jadi merek-merek yang mampu kemudian menghadirkan kualitas tinggi namun tetap sesuai kemampuan dan itu akan cenderung lebih mudah diterima gitu ya. Selain itu juga faktor kepercayaan ya Bapak Ibu udah pasti, reputasi juga itu juga menjadi sangat penting. Jadi konsumen kelas menengah lebih sadar nih akan brand value dan juga lebih sensitif gitu ya terhadap kualitas pelayanan. Namun di tengah peningkatan daya beli ini ada sisi lain juga yang perlu diperhatikan, kehati-hatian ya Bapak Ibu. Kelas menengah Indonesia itu tetap berhitung dan juga hati-hati dalam mengeluarkan uang. Mereka ini ingin gitu ya memastikan setiap pengeluaran memiliki manfaat yang nyata. Nah, disinilah muncul perilaku konsumen yang cerdas dan juga selektif. Nah, mari kita lihat lebih dalam bagaimana sih sebenarnya sikap kehati-hatian itu mempengaruhi pola konsumsi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Meski daya beli meningkat, survei ini menunjukkan sekitar 50% konsumen Indonesia masih merasa khawatir Bapak Ibu terhadap kondisi ekonomi dan juga biaya hidup. Mereka tetap ingin berhemat tanpa mengorbankan kualitas. Jadi ini itu membuat mereka lebih cermat dalam membandingkan harga, kemudian mencari promo, diskon gitu ya, dan juga memilih merek yang sudah terbukti. Jadi brandnya sudah mulai terkenal gitu ya. Jadi konsumen Indonesia tuh sekarang lebih cerdas Bapak Ibu sekalian. Mereka memanfaatkan internet untuk riset produknya, untuk baca reviewnya, membandingkan sebelum beli. Bahkan sekarang sudah ada di video-video YouTube sudah ada review-reviewnya. Jadi ketika orang itu datang ke tokonya udah lagi nggak nanya-nanya, mereka sudah jauh lebih paham bahkan dari salesnya gitu ya. Tapi begitu juga mereka menemukan merek yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka, loyalitasnya sangat tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah karakteristik unik pasar Indonesia. Hemat, tapi setia gitu ya. Nah, keputusan pembelian juga sangat dipengaruhi oleh nilai emosional. Nah, konsumen ini nggak hanya beli produk, tapi juga membeli rasa percaya diri, rasa aman, dan juga hubungan yang emosional gitu ya dengan mereknya. Jadi mereka yang gagal menjaga kepercayaan ini juga pada akhirnya akan cepat ditinggalkan, bahkan dengan sedikit kesalahan aja gitu loh. Jadi untuk para brand dan perusahaan, kuncinya itu adalah membangun nilai jangka panjang. Nah, ini tuh tidak cukup hanya menawarkan harga yang kompetitif, Bapak Ibu sekalian, tapi juga menjaga bagaimana sih konsistensi kualitas, konsistensi pelayanan, dan juga komunikasi yang jujur. Gitu ya. Jadi di tengah kehati-hatian konsumen, mereka yang tulus dan transparan justru akan memenangkan hati para konsumen. Nah, perilaku konsumen yang semakin selektif ini sangat erat kaitannya dengan digitalisasi juga, Bapak Ibu. Bagaimana kemudian mereka mencari informasi, berinteraksi, dan akhirnya memutuskan pembelian. Mari kita lanjut ke bagian 2, yaitu transformasi digital. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan internet dan juga pola penggunaan digital. Indonesia kini memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet, di mana ini tuh menjadikan salah satu negara dengan komunitas digital terbesar di dunia ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang menarik adalah 77% akses internet itu dilakukan melalui handphone. Jadi sekarang smartphone itu menjadi pintu utama masyarakat dalam mengakses informasi, hiburan, kemudian komunikasi, sampai dengan juga transaksi. Gitu ya. Jadi kondisi ini yang menjadikan digital bukan hanya sebuah platform, tapi juga bagian dari ritme hidup masyarakat sehari-hari. Nah, tingkat penggunaan internet di Indonesia itu cukup tinggi, mencapai rata-rata 8 jam per hari. Artinya, sebagian besar aktivitas masyarakat hari ini terjadi di dunia digital, mulai dari bekerja, belajar, belanja, sampai dengan bersosialisasi. Jadi internet sekarang itu bukan lagi sekedar alat ya, tapi juga ruang hidup baru, di mana interaksi personal dan juga sosial berlangsung secara konstan gitu ya. Media sosial juga menjadi pintu utama masyarakat dalam mendapatkan informasi. Platformnya itu kayak TikTok, Instagram, YouTube, itu juga bukan cuma sebagai sarana hiburan gitu ya, tapi juga sebagai sumber inspirasi gaya hidup, referensi belanja, dan juga pengetahuan. Nah, konsumen yang modern itu cenderung lebih percaya konten organik dan juga pengalaman nyata dibandingkan iklan tradisional seperti billboard, banner gitu ya. Nah, dengan demikian keberadaan brand dunia digital itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan Bapak Ibu sekalian. Brand yang tidak hadir dalam keseharian digital konsumen itu akan semakin kehilangan relevansinya dan keterhubungan emosional dengan pasarnya. Salah satu dampak terbesar dari konektivitas digital adalah berubahnya cara konsumen berbelanja. Nah, inilah yang membawa kita pada pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau dilihat, pasar e-commerce di Indonesia sekarang berkembang menjadi salah satu yang terbesar di dunia, dengan proyeksinya mencapai 105 miliar US dollar pada tahun 2026. Nah, pertumbuhan ini didorong oleh kelas menengah yang semakin digital savvy dan meningkatnya kenyamanan dalam melakukan transaksi online, Bapak Ibu sekalian. Nah, konsumen kini melihat belanja online itu bukan sekedar alternatif, tapi cara utama mereka untuk memperoleh kebutuhan.
gitu ya. Platform e-commerce kayak seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, TikTok Shop itu tidak hanya bersaing dalam soal harga, tapi juga dalam menyediakan pengalaman belanja yang sebegitu menyenangkannya gitu ya. Fiturnya itu sekarang macam-macam Bapak Ibu sekalian, ada live shopping, ada cashback, ada flash sale, ada angka kembar, ada free shipping. Nah, itu tuh menjadi bagian dari strategi yang pada akhirnya memperkuat keterlibatan emosional konsumen gitu ya. Selain itu juga e-commerce berfungsi sebagai ruang pembentukan citra brand Bapak Ibu sekalian. Jadi konsumen itu mengenal brand bukan lagi dari iklan TV tapi juga dari tampilan halaman produk, review customer lain, rating, bintang dari apa namanya, dapat bintang berapa dari konsumen gitu ya, dan juga konten visual yang ditampilkan gitu ya. Jadi kepercayaan itu dibangun secara langsung di platform tempat konsumen itu mengambil keputusan Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan demikian perusahaan nggak lagi hanya bersaing pada kualitas produk, tapi juga pada kualitas pengalaman digital yang mereka ciptakan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi e-commerce itu telah menggeser titik interaksi utama antara brand dan juga konsumen. Dan ketika aktivitas belanja dilakukan secara digital, maka proses pembayaran pun juga mengalami transformasi besar gitu ya. Dan hal ini terlihat dari pesatnya apa namanya adopsi pembayaran digital ya di Indonesia. Oke, kalau dilihat dari sini, pertumbuhan penggunaan QRIS meningkat 175% year on year-nya. Nah, ini tuh menggambarkan betapa cepatnya perubahan perilaku masyarakat dalam transaksi keuangan, gitu ya. Pembayaran digital bukan lagi sebuah tren, tapi menjadi standar baru dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, gitu ya. Mulai dari belanja makanan di pinggir jalan, sampai dengan transaksi di retail modern. Sekarang semuanya sudah menggunakan QRIS. Dompet digital yang jadi pembayaran paling populer dengan pangsa 35% di situ ya, melampaui penggunaan kartu debit dan kartu kredit. Jadi platform seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay itu berhasil menghadirkan transaksi yang cepat, mudah, dan juga aman tanpa memerlukan interaksi fisik dengan uang tunai atau mesin pembayaran. Nah, perubahan ini dipercepat oleh kebiasaan hidup urban yang mengutamakan efisiensi, Bapak Ibu sekalian. Jadi, konsumen itu tidak lagi ingin menghabiskan waktu untuk menghitung uangnya, menunggu kembalian, atau melakukan verifikasi kartu gitu ya. Jadi, hanya dengan satu scan QR, transaksi itu selesai dalam hitungan detik. Jadi, nilai kenyamanan inilah yang menjadi alasan utama adopsi digital payment berkembang sangat pesat gitu ya. Nah, bagi para pelaku bisnis, integrasi pembayaran digital bukan sekedar meningkatkan kemudahan transaksi, Bapak Ibu, tapi juga membuka akses ke dalam data konsumen yang dapat digunakan untuk personalisasi layanan lebih dekat dengan konsumennya, lebih relevan dengan konsumennya gitu ya. Jadi bisa memberikan promosi yang berbasis profil pembelian dari konsumen tersebut. Nah, selain transaksi juga, sumber referensi dan pengaruh konsumen dalam mengambil keputusan juga sudah bergeser. Dan disinilah media sosial dan juga influencer memainkan peran penting, Bapak Ibu sekalian. Dilihat di layar ini ada sebanyak 78% konsumen mencapai rekomendasi influencer atau mempercayai rekomendasi influencer lebih daripada iklan tradisional gitu ya. Jadi hal ini terjadi karena influencer itu dianggap lebih dekat secara emosional, lebih relatable, lebih otentik gitu loh. Jadi pengaruh mereka bukan hanya pada produk Bapak Ibu sekalian, tapi juga gaya hidup, preferensi, cara berpikir, sampai dengan tren konsumsi Bapak Ibu sekalian. Nah, TikTok dan Instagram ini juga menjadi platform yang paling kuat ya sekarang dalam mempengaruhi keputusan pembelian, terutama di bagian makanan ya, segmen makanan, fashion, kecantikan, beauty gitu ya, dan juga gaya hidup. Nah, konten-konten video pendek yang cepat, visual, dan juga emosional itu membuat pesannya tuh lebih mudah terserap dan diikuti. Jadi konsumen nggak lagi nih mencari informasi, tapi diarahkan oleh narasi sosial. Nah, dan ini tuh dilakukan oleh para influencer gitu loh. Jadi sekarang ini influencer bukan sekedar endorser Bapak Ibu sekalian, mereka ini punya peran penting sebagai trend driver dan juga taste maker gitu ya. Jadi mereka itu membentuk selera, menghubungkan brand dengan komunitas, mereka menciptakan validasi sosial gitu ya. Ketika influencer menggunakan atau merekomendasikan produk, hal itu tuh nggak hanya meningkatkan awareness loh Bapak Ibu sekalian, tapi juga menambah kepercayaan dan rasa aman dalam memutuskan pembelian begitu. Nah, dengan demikian, strategi komunikasi terbaik hari ini bukan hanya menunjukkan produk,
tetapi membangun cerita berbasis pengalaman, storytelling gitu ya. Komunitas itu juga penting dan juga interaksi sosial yang bermakna. Nah, setelah memahami saluran dan pengaruh digital, kita sekarang masuk pada pertanyaan, apa sih yang sebenarnya dicari konsumen Indonesia hari ini? Nah, disinilah tren kebutuhan dan nilai hidup menjadi sangat penting. Oke, kesadaran terhadap kesehatan meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Survei menunjukkan bahwa 72% masyarakat Indonesia ini khawatir terhadap bahan tambahan dan juga pengawet dalam makanan yang mereka konsumsi. Konsumen sekarang itu lebih memilih produk yang memberikan manfaat kesehatan, aman, dan memiliki kandungan yang jelas. Gitu ya. Jadi kesehatan itu bukan lagi dipahami sebagai kondisi fisik, tapi juga apa namanya yang mencakup kesehatan mental, keseimbangan gaya hidup gitu ya. Jadi kita tuh bisa melihat pertumbuhan minat terhadap yoga, gym membership gitu ya, suplemen kesehatan, makanan organik sampai dengan skincare yang berfokus pada perawatan kulit jangka panjang. Dan ini menandakan perubahan perilaku yang lebih berorientasi pada self-care gitu ya. Nah, kalau dilihat, pasar wellness di Indonesia itu diproyeksikan mencapai 3 miliar US dollar dalam beberapa tahun ke depan. Dan itu bukan hanya peluang bisnis, tapi perubahan budaya konsumsi gitu ya. Dan produk yang menunjukkan manfaat jelas dan memiliki edukasi yang baik, itu akan jauh lebih unggul daripada hanya mengandalkan klaim pemasaran aja gitu loh ya. Nah, untuk brand sendiri, tantangannya adalah membangun kepercayaan, di mana konsumen itu ingin tahu apa yang mereka konsumsi, bagaimana diproduksi, dan dampaknya apa sih dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi yang menjadi kunci adalah transparansi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sejalan dengan kepedulian terhadap kesehatan pribadi, konsumen juga mulai memperhatikan kesehatan lingkungan dalam keputusan pembelian mereka. Kalau dilihat di sini, sebanyak 57% konsumen Indonesia memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan, dan 70% bersedia membayar lebih untuk brand yang memiliki konten lingkungan. Berarti kan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan saat ini tuh menjadi nilai sosial ya, dan bukan hanya sekedar nilai ekonomi. Tapi konsumen Indonesia itu cukup kritis ya Bapak Ibu sekalian. Mereka ini sangat sensitif terhadap greenwashing, yaitu klaim ramah lingkungan yang tidak diikuti dengan tindakan nyata. Jadi transparansi, konsistensi dan bukti nyata itu menjadi apa namanya elemen utama ya dalam strategi sustainability brand. Nah, tren ini nggak hanya berlaku pada produk kesehatan dan gaya hidup aja, Bapak Ibu sekalian, tapi juga sudah meluas ke fashion, ke personal care, perabot rumah tangga, bahkan makanan ringan gitu ya. Jadi konsumen itu ingin tahu asal bahan, proses produksinya seperti apa, dampak ekologi dari produk yang mereka gunakan itu seperti apa. Dan brand yang mampu menunjukkan komitmen keberlanjutan yang otentik dan punya apa namanya ya nilai emosional yang kuat di mata konsumen, dan dalam jangka panjang akan menciptakan loyalitas yang stabil gitu ya. Dan tren keberlanjutan ini terutama kuat di kalangan generasi yang mendominasi arah konsumsi masa depan, yaitu Gen Z. Nah, Gen Z itu berusia 12 sampai dengan 27 tahun hari ini gitu ya. Mencakup 28% total populasi Indonesia. Nah, mereka lah ini generasi yang lahir dan tumbuh bersama internet. Jadi karakteristiknya itu cepat, visual, emosional, dan sangat sadar akan identitas diri mereka. Mereka tidak hanya ingin konsumtif, tapi juga ekspresif dalam pilihan-pilihan konsumsi mereka. Dan Gen Z ini menghabiskan sebagian besar pengeluaran mereka untuk makanan, minuman, skincare, fashion, dan juga gadget gitu ya. Untuk mereka-mereka ini, belanja itu bukan soal kebutuhan, Bapak Ibu sekalian, tapi juga cara untuk mengekspresikan diri dan terhubung dengan komunitas. Jadi mereka ini sangat dipengaruhi oleh teman sebaya, mikro-influencer, bukan iklan besar atau selebriti gitu ya. Jadi dalam memilih produk, Gen Z itu mencari brand yang jujur, otentik, dan juga terbuka. Nah, mereka tuh nggak tertarik dengan narasi-narasi permasaran yang berlebihan gitu ya. Mereka itu lebih cenderung menghargai pesan yang langsung, yang relevan, yang dekat dengan reality mereka gitu loh. Jadi produk yang ngerti gue itu akan jauh lebih masuk daripada produk yang hanya ngajak beli gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi strategi pemasaran untuk Gen Z itu harus berbasis cerita, kemudian partisipasi dan juga komunitas, bukan sekedar promosi aja gitu ya.
Tapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, selera dan pola konsumsi berbeda di setiap wilayah Indonesia gitu ya. Jadi kita perlu memahami perbedaan konsumsi regional juga. Kota Tier 1 seperti Jakarta dan Surabaya itu punya konsumen yang orientasinya pada kemudahan, kecepatan, dan juga pengalaman. Gitu ya. Mereka lebih terbuka terhadap inovasi dan siap membayar lebih untuk kenyamanan. Produk dengan positioning lifestyle itu akan lebih efektif ya di kota besar. Sedangkan kota di Tier 2 seperti Bandung, Semarang, dan juga Medan itu cenderung lebih sensitif terhadap harga gitu ya. Tapi tetap peduli pada kualitas. Kemudian rekomendasi komunitas lokal dan juga testimoni pengguna itu memiliki pengaruh yang sangat besar ya dalam proses pengambilan keputusan di kota-kota Tier 2 ini. Sementara untuk yang konsumsi di kota Tier 3 dan wilayah rural itu lebih fokus pada nilai terbaik, yaitu kualitas baik dengan harga terjangkau gitu loh. Jadi rekomendasi mulut ke mulut atau word of mouth jadi faktor paling kuat dalam membentuk kepercayaan. Nah, brand yang ingin berkembang di wilayah ini harus mengutamakan pendekatan langsung dan juga hubungan secara emosional gitu loh. Karena Indonesia itu sangat beragam, jadi strategi pemasaran itu nggak bisa menggunakan pendekatan yang sama, Bapak Ibu sekalian. Perlu adanya adaptasi pesan, adaptasi harga, kemudian saluran distribusi itu juga penting ya. Sampai dengan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Nah, kalau udah seperti ini, dengan semua dinamika ini, apa sih strategi terbaik untuk masuk ke pasar Indonesia? Oke, strategi pertama adalah kemitraan lokal. Di sini itu bekerja dengan partner yang memahami kebiasaan konsumen, jaringan distribusi, dan juga konteks budaya setempat akan sangat mempercepat adaptasi brand. Karena Indonesia adalah negara relasional ya. Jadi kepercayaan itu dibangun melalui hubungan gitu ya. Kemudian strategi yang kedua adalah apa namanya adaptasi produk. Sehingga penyesuaian konteks lokal seperti rasa, ukuran, kemudian kemasan, kemudian harga, kemudian cara penyajian itu tuh penting gitu ya. Jadi konsumen Indonesia itu sangat amat menyukai produk yang terasa dekat dan juga relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian strategi yang ketiga adalah komunikasi yang berakar pada budaya gitu ya. Jadi brand harus berbicara dengan bahasa yang membumi, visual yang juga familiar, dan juga narasi yang mencerminkan nilai-nilai lokal. Jadi bukan hanya semata-mata mengadopsi gaya global gitu loh. Jadi, jika ketiga pilar tersebut dipenuhi, brand tidak hanya diterima sama konsumen gitu ya, tapi juga menjadi apa namanya ya bagian gitu ya dari kehidupan konsumen. Dan disinilah value jangka panjang terbentuk, yaitu hubungan bukan hanya sebuah transaksi saja gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk menutup diskusi kita hari ini, mari kita simpulkan inti peluang besar yang ada di pasar Indonesia. Oke, Indonesia ini merupakan pasar yang besar ya. Pasar yang sangat amat dinamis dan juga penuh peluang. Begitu ya. Pertumbuhan kelas menengah, kemudian digitalisasi yang sangat pesat, dan munculnya generasi baru yang lebih sadar akan nilai dan juga identitas itu menjadikan pasar ini terus berkembang secara progresif gitu ya. Tetapi potensi besar ini nggak hanya dapat dimaksimalkan oleh brand yang benar-benar memahami kebutuhan dan konteks lokal saja gitu loh. Kunci keberhasilannya itu bukan soal produk yang bagus gitu ya, produk yang oke banget nggak, bukan di situ lagi gitu loh, tapi hubungan emosional, kepercayaan, relevansi budaya itu yang menjadi kunci keberhasilan gitu ya. Jadi brand yang dapat hadir dalam kehidupan sehari-hari konsumen, berbicara dengan bahasa mereka, dan memberikan nilai yang nyata itu akan mampu bertahan dan juga pastinya tumbuh ya. Dan yang penting adalah jangka panjangnya ini gitu loh. Kemudian Indonesia juga kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu sekalian, Indonesia bukan pasar yang mudah gitu loh, tetapi pasar yang
sangat amat layak diperjuangkan gitu ya. Makanya dengan pendekatan yang tepat, keberlanjutan pertumbuhan juga bukan hanya mungkin, tetapi sangat dapat dicapai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya sangat terbuka untuk diskusi dan pertanyaan seputar Indonesian market trend. Baik, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, saya buka ruang diskusinya. Terima kasih. Saya lempar ke moderator ya. Selamat pagi.